ya Tuhanku, sepanjang celaanku membuat aku bisu, kalau aku mencela diriku, aku nggak bisa berkata-kata apa-apa pasti, karena aku melihat diriku ya serba salah, serba kurang, serba cacat, serba tak berdaya, lemah, nggak mampu apa-apa. Itu membuat aku rasanya nggak mampu bicara apa-apa, serasa seperti orang bisu. Tetapi antakani karomuk, kemurahan-kemurahanmu, kemuliaan-kemuliaanmu membuat aku bicara. Jadi itu artinya kalau aku melihat kebaikan-kebaikan yang selama ini aku lakukan itu sebagai kebaikanku dari diriku, ya tentu aku akan membisu karena aku tidak layak mengklaim itu sebagai kebaikan dariku. Tetapi kalau aku melihat itu semua adalah ihsan, kebajikan darimu, nah aku baru bicara karena aku membanggakan Engkau Tuhan. Karena kemurahan, kemuliaan itu tidak butuh, ya, tidak butuh pada syarat. Allah itu maha murah, maha dermawan, dan kemurahannya muncul bukan karena sebuah syarat. Misalnya syaratnya aku harus minta dulu baru diberi kemurahan. Nah itu namanya tidak maha murah, namanya tidak maha dermawan. Gitu. Kita beribadah dulu nanti baru diberi anugerah, gitu. Itu namanya Allah nggak maha dermawan. Itu namanya Allah bikin syarat, berarti tidak maha namanya. Nah, kemahaan Allah, terutama maha murahnya, tidak butuh syarat orang harus minta dulu, harus ini dulu, enggak. Wala yatawaqqafu ala sababin, juga tidak berpaku pada sebab-sebab akibat. Jadi Allah itu memberi rezeki kepada kita itu ya, itu bukan disebabkan oleh kita lagi butuh banget, lagi lapar banget, haus banget, tidak. Jadi kalau Allah ingin memberi rezeki kepada kita, kita pun biasanya juga ditakdirkan bekerja, ditakdirkan berusaha, ditakdirkan berupaya, berdoa, mohon, dan seterusnya. Jadi itu tadi akibat dari anugerahnya Allah sebenarnya. Nah ini di depan kan disebutkan oleh Ibnu Athaillah, wa man abbara min bisati ihsani as matathul isaah ma'a rabbih. Kalau siapa yang menyebut kebaikan dirinya, dia kalau menyadari adanya Tuhan, maka rasanya bisu dia untuk mengucapkan sesuatu. Tapi waman abbara min bisati ihsanillahi ilaihi, siapa yang melihat bahwa seluruh kehidupan, anugerah, upaya yang selama ini kita lakukan adalah ihsannya, kebajikannya Allah kepada kita. Nah, lam yasmut idza asaa, dia tidak akan berhenti bicara, artinya tidak membisu ketika dia berbuat buruk. Jangan sampai hanya karena sebuah keburukan lalu kita merasa nggak berdaya, tapi kalau ada kebaikan kita merasa berdaya. Nah,
itu namanya kita tidak iktimad billah, tapi iktimad bil a'mal. Kita mengandalkan amal namanya. Wa kullama ay asdani awsafi atma'dani minanuk atma'atni wa kullama ay asadni awsafi. Manakala aku menjadi putus asa melihat sifat-sifatku, apa ya, sifat kita ini kan serba kurang, serba salah, sifat manusia itu membuat kalau kita lihat sifat diri kita sendiri, kita bisa putus asa. Ya Allah, dengan karakter dan sifatku ini mana mungkin saya sampai ke surga. Itu aja sudah nggak mungkin ya. Wong kita nggak berdaya, kita nggak mampu, serba salah, apalagi bertemu Allah, mana mungkin. Lalu kita kalau sudah begitu putus asa jadinya kita, ya Allah, lalu gimana ya, dan seterusnya. Tapi atma'atni minanuk, anugerahmu membuat aku bangkit penuh dengan harapan tiba-tiba ya. Oh, ada anugerahmu Tuhan, ada anugerahmu. Itu membuat orang semangat. Jadi yang membuat kita semangat dan harus kita letakkan titik yang memicu semangat kita itu ya anugerah Allah ya, bukan yang lain, bukan daya upaya kita atau peluang atau potensi atau apa kita, bukan. Anugerah Allah. Karena apa? Kalau kita lihat diri kita kembali, sungguh kita nggak berdaya. Ini adalah rentetan dari cara kita memandang di balik segala-galanya. Ini ada Dia, ada Allah. Allah dengan segala asma sifat yang terus-menerus hidup dan menghidupkan segala-galanya ini. Jadi itu dalam segala situasi dan kondisi. Karena apa ya, sifat-sifat kita ini bagaimana bisa kayak sifatnya Allah. Kita ini malah kebalikannya ya, kita ini kebalikan kita. Karena itu faida nadhartu ilaika fala khaufa wala roja'a. Jadi kalau aku sudah mengenal anugerahmu, aku penuh harap. Tapi kalau aku sudah memandangmu, sungguh tidak ada rasa takut, juga tidak ada rasa harap. Harapan itu muncul kan karena belum nyata ya. Anda berharap mengimpikan sesuatu ke masa depan karena memang belum nyata, lalu diharapkan. Kalau sudah nyata, nah harapan tidak ada. Hal yang sama, ketakutan itu adalah sebuah ancaman yang belum nyata juga. Di depan nanti ada begini, nanti seandainya udah takut duluan. Tapi kalau sudah nyata memandang Allah, ketakutan itu hilang semuanya. Kenapa? Bagaimana aku harus takut? Kalau aku melihat Dia, pasti tidak ada ancaman dari Dia. Nah ini juga digambarkan oleh ungkapan seorang sufi yang sering saya sebut ya, bersama Allah itu menjadi surga semua. Tapi surga tanpa Allah menjadi neraka semua. Makanya justru ketika kita memandang sang empunya surga,
dan Sang Pencipta neraka, harapan dan ketakutan sirna dengan sendirinya. Nah, ini yang dialami oleh para aulia, para wali yang disebut dalam Al-Quran. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, para wali-wali Allah itu tidak ada khauf, takut tidak ada, gelisah juga tidak ada. Kenapa? Karena dia memandang di balik segala-galanya ini ada dia yang dicintainya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sebaliknya, kalau wa idza nadzartu ilayya af'ali, ya, fal kullu mardud wa mujibun li tardi lima fi minal ilal wal afat. Kalau aku memandang pada diriku, pada perbuatanmu, rasanya nggak ada yang pantas untuk diterima. Wis pokoknya begini deh, ente sholat khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, wis pokoknya tetap aja kalau kita lihat tetap nggak pantas untuk diterima. Ya, kita sedekah seikhlas-ikhlasnya, lalu menyodorkan tolong Tuhan, kan saya sudah ikhlas banget sedekah ini. Tetap saja kalau itu merasa itu bagian dari usaha kita, diri kita, nggak pantas untuk diterima tetap. Ya, kalau itu kita melihat diri kita sendiri seperti itu. Ya, yang layak falkul mardud, rasanya semua itu tertolak. Ya, wa mujibun litordi lima fi minal afat, dan itu rasanya mengharuskan diriku untuk ditolak karena penuh dengan cacat dan kekurangan. Sehebat-hebat apapun upaya kita tetap saja cacat dan kurang. Bagaimana layak menghadap Allah itu? Kan nggak layak sebenarnya. Karena itu ya jangan dilihat diri kita sekarang gitu loh ya. Jangan melihat diri kita, lihat yang dari Allah kepada kita. Baru kita ini semangat. Ilahi, ya Tuhanku, mangkanat mahasinuhu masawiya fakaifa takuna masawiyuhu masawiya wa mangkanat haqaiquhu ta'awiya fakaifa takuna ta'awiyuhu ta'awiya. Oh Tuhan, siapa yang melihat seluruh kebaikannya malah keburukan? Ini kita lihat kebaikan kita mulai lahir sampai sekarang, ya Allah, isinya nggak lebih dari tumpuan-tumpukan keburukan. Ya, lalu bagaimana lagi Tuhan jika melihat keburukannya adalah lebih dari sebuah keburukan lagi? Jadi bagaimana tidak kalau keburukannya tiba-tiba akan disulap jadi kebaikan gitu? Wah, itu mustahil Tuhan. Siapa yang memandang hakikatnya nggak lebih dari klaim-klaim, oh dia sudah mengklaim meraih hakikat kebenaran yang sesungguhnya, ternyata nggak lebih dari klaim. Ya, karena apa disebut klaim itu? Karena kebenaran hakiki itu tetap dari Allah, bukan dari dia. Bagaimana dia aku? Wah, itu kebenaran dariku. Saya tadi sudah memasuki lembah hakikat. Loh, lembah hakikat saja ya dari Allah. Dia bergerak ke sana juga, Allah juga yang menggerakkan. Bagaimana bisa diklaim bahwa itu prestasi dia? Jadi
Jadi akhirnya apa? Ya nggak lebih dari klaim itu sendiri sudah. Karena itu fakafala takuna da'awiyah, bagaimana klaimnya tidak lebih dari sebuah pengakuan-pengakuan belaka kemudian Tuhan. Karena itu ini gambaran, hanya menggambarkan munajat ini. Ya Tuhan, sesungguhnya aku ini benar-benar di sebuah ujung kefakiran, dan selama-lamanya begitu. Aku butuh Engkau, gitu loh ya. Tidak butuh diriku. Aku kalau lihat diriku isinya full kefakiran sudah. Kita ini fakir apa saja, fakir pada anugerahnya, fakir rahmatnya, fakir macam-macam semua. Kalau kita melihat asma dan sifatnya Allah, plek gitu ya, kita butuh berta'alluq, bergantung pada seluruh asma dan sifatnya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Ilahi, ya Tuhanku, hukmukan nafidhu wa masyiatukal qahirah, lam yatrukal lidhi maqalin maqala wala lidhi halin hala. Ya Tuhanku, aturan-aturanmu yang berlangsung ini yang berlangsung, ini aturan Allah semua ya, baik buruk yang sedang kita lihat ini aturan Allah yang sedang bergerak dengan segala resiko yang juga sudah diatur oleh Allah. Resiko itu wa masyiatukal qahirah, dan kehendakmu yang memaksa. Tidak ada kehendak Allah yang tidak memaksa, semua memaksa. Nah, Allah mengatakan kun, ya fayakun. Allah mengatakan merah-merah, itu kehendak Allah memaksa. Tidak ada kehendak Allah, aku mau berkehendak hujan gitu misalnya, tiba-tiba tidak memaksa kehendak itu, tergantung situasi hukum alam ketika itu gitu misalnya. Itu kehendak Allah itu memaksa, tidak bergantung pada sebab akibat ataupun latar belakang. Allah berkehendak, contoh tadi memberi anugerah pada kita, tidak bergantung pada doa kita ya. Allah mengampuni kita apakah bergantung pada tobat kita? Tidak. Tapi kalau Allah mengampuni kita akan bertobat. Itu. Jadi kita juga tidak punya alasan kalau begitu ya nggak usah tobat, kalau Allah sudah ngampuni, yang ngampuni gitu ya. Ya itu berarti tandanya memang tidak dapat ampunan selamanya dia. Lam yatruka lidhi maqalin maqala, hukum Allah yang berlangsung dan kehendaknya yang memaksa itu membuat orang tidak akan pernah mampu membuat statement, perkataan dan seterusnya. Walalidhi halin hala, begitu juga orang yang memiliki perilaku rohani pun naik derajatnya di hadapan Allah. Kalau melihat aturan dan kehendak Allah, dia tetap nggak berani apa-apa untuk menyebutkan, wah aku sudah bentar lagi aku naik ini. Naik kemana? Naikin juga Allah juga itu. Bagaimana
dia bisa mengklaim? Ya nggak lebih dari klaim kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, ya Tuhanku, kam min ta'atin banaituha wa halatin syayyatuha hadama dimadi alaiha adluk bal aqolani minha fadluk. Ilahi kam min ta'atin banaituha. Betapa banyak taat-taat yang sudah aku tegakkan selama ini Tuhan, sehingga kelihatan sekali ya dalam pandanganku, saya tahun sekian saya tekun, saya melakukan ini, kelihatan semua. Bahkan ya kelihatan juga hasil-hasilnya, prestasi-prestasinya, perubahan-perubahannya. Bahalatin syayyatuha, dan sebuah perilaku yang mengikat diriku untuk terus menerus aku pertahankan supaya lebih baik. Rupanya hadama dimadi alaiha adluk. Iktimatku, taatku, perilaku, batinku rupanya roboh Tuhan, runtuh, hancur ketika aku memandang keadilan-Mu. Jadi seluruh taat, seluruh termasuk iman kita ini semuanya enggak berarti apa-apa di hadapan keadilan Tuhan. Begitu keadilan Tuhan plek di depan kita, yang muncul keadilan Tuhan, kita yang tampak pada diri kita, loh kita ini rupanya kosong belodong, salah, cacat, semuanya. Kalau dinilai dengan keadilan Tuhan ya, kita ini nilai diri kita itu, saya sudah baik, saya sudah lurus, sudah baik, itu kan kita, bukan Tuhan. Coba kalau memakai penilaian Tuhan melalui keadilannya, habis diri kita ini sudah nggak beres semua pokoknya. Jadi seluruh prestasi kita mulai lahir sampai sekarang pelek, waduh wis. Nah tapi bal aqolani minha fadluk, tetapi itu membuat aku berpindah memandang anugerah-Mu Tuhan. Ketika memandang anugerah-Mu, loh semua itu tadi sesungguhnya Engkau yang bekerja, yang bergerak, yang memberi, yang nah ini pentingnya syuhudul minnah ya, syuhudul fadli war rahmah. Jadi al-minnah itu isinya apa? Anugerah itu al-minanu itu jamak dari al-minnah, artinya anugerah. Isinya ya hanya dua, fadl dan rahmatnya Allah. Nah ini makanya setiap proses yang kita lakukan di balik kebaikan, ibadah, amaliyah apapun, kita harus melihat semua itu adalah anugerah Allah yang sedang bergerak, yang sedang hidup, bergerak, bukan upaya kita ya, bukan upaya perjuangan amaliyah kita. Nah kalau sudah begitu gimana? Kita ini melakukan ini penuh dengan tasyakuran,
alhamdulillah tok di sini kita akhirnya. Karena falam yabqa siwah, nggak ada yang tersisa di balik seluruh taat kebaikan, semua itu tidak disisakan sedikit pun oleh Allah kecuali memang dari Allah semua. Misalnya dari Allah sekian, kita ini sedikit gitu misalnya, enggak, tetap semua dari Allah. Jangan sampai kita mikir seperti pandangan kaum eksistensialis. Dulu ada satu syairnya Muhammad Iqbal dari Pakistan yang sangat terkenal itu, terjebak kepada pemikiran filosofis karena beliau sedang mendalami filsafat di Jerman waktu itu. Lalu dalam syairnya mengatakan, Tuhan kau ciptakan lempung tanah liat, aku yang menciptakan kendi, katanya begitu. Kalimat ini memang kalau dihayati akan menumbuhkan kreativitas luar biasa, gitu loh. Tetapi pada saat yang sama ketika menciptakan kendi, dia kehilangan Tuhan. Lalu diklaim ini kendi ciptaan saya, bukan ciptaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita memiliki persepsi-persepsi Tuhan itu menciptakan potensi-potensi saja, aktualnya manusia. Bukan. Ya, tetap Allah juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, ya Tuhanku, innaka ta'lamu wa illam tatumit ta'ah minni fi'lan jazman faqaddamat mahabbatan wa azman. Nah, ini menarik kalimat munajat beliau ini. Oh Tuhanku, ya Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau tahu, wa illam tatumit ta'ah minni fi'lan jazman, walaupun taat yang selama ini aku lakukan ini Tuhan belum benar-benar mewujud secara nyata sebagai taat sebagaimana engkau lihat, tetapi Tuhan faqad damat mahabbatan wa azman, tetapi sungguh Tuhan, aku tetap mengabadikan rasa cinta dan tekadku kepadamu. Wah, ini munajat yang penuh rajukan, yang kalau boleh disebut ini bisa menggetarkan aras ini, ya. Jadi seperti munajatnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tuhan, kalau engkau menyiksa kaumku ini nanti, gitu, gimana engkau menyiksa Tuhan? Dia ini hamba-hambamu juga loh, gitu. Tapi kalau engkau mengampuni Tuhan, engkau memang sungguh maha perkasa dan maha bijaksana. Karena itu sebagian menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili, sebagian orang-orang pengikut Nabi Isa dulu yang sudah pada menyimpang itu ada yang masuk surga karena ampunan Allah berkat munajatnya Nabi Isa ini. Nah, begitu juga kalau kita melihat diri kita, ya
kita ini ibadah kita itu ya pasti lebih banyak bolongnya. Taat kita kalau dinilai sebagai at-ta'ah, bolong semua kita ini. Tapi hebatnya Ibnu Athaillah, Tuhan walaupun bolong-bolong ini Tuhan, aku punya tekad dan cinta kepadamu. Bagaimana engkau tega akan menolakku, orang yang mencintaimu ini. Kan begitu sebenarnya. Seperti munajatnya Rabi'ah Adawiyah ya. Tuhan, apakah engkau nanti tega menyiksa hambamu ini di neraka, sedangkan hambamu ini sedang mencintaimu, sangat mencintaimu. Jadi ini perlunya kita. Jadi maksudnya itu begini, kalau seseorang memiliki cinta dan tekad kepada Allah, itu pasti menjadi ahlut ta'ah, gitu loh ya, pasti dia ahlut ta'ah. Tapi kalau taat kita kok males-males, istiqomah kita gradulan, ya memang tekad dan cinta kita nggak ada, gitu saja ya. Tekad dan cinta kita kepada Allah memang nggak ada. Nah, di sini faqad damat mahabbatan inilah gambaran dari terapan iman yang ditanamkan oleh Allah di dalam dada kita ini, seperti di dalam firman Allah, a'udzubillahi walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tetapi Allah ya habbaba ilaikumul iman wa zayyanah. Habbaba itu menanamkan rasa cinta, nah, itu kepadamu berupa iman dan meriasi iman itu. Iman itu ibarat sebuah permata ya, tapi menjadi tidak indah kalau tidak dipoles-poles, diriasin, dibentuk, di ini, dan menjadi tidak mahal nanti. Nah, Allah itu juga meriasi iman yang ditanamkan di dalam dada kita melalui apa polesannya? Dengan al-akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji di dalam jiwa kita, ridho kita, ikhlas kita, syukur, khudu ya, rasa cinta kita, sabar kita, itu kan polesan-polesan yang menghias iman kita. Nah, jangan dibiarkan iman kita seperti permata di dalam batu. Orang juga nggak akan melihat itu cuma batu doang, tapi di dalamnya ada iman. Kalau nggak pernah dipoles nanti ya dikepruk batunya baru kelihatan permatanya, kan gitu. Tapi kan sakit sekali kalau dikepruk itu batu. Nah, kita untuk sadar bangkit menuju kepada Allah, jangan sampai kita itu nunggu peringatan-peringatan keras seperti gitu. Permata itu harus digempur dulu kayak gitu ya, dipoles-poles saja terus menerus gitu. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan membuat Anda merasa tidak suka terhadap kefasikan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi rasa benci kita terhadap kufur, fasik dan kemaksiatan itu juga Allah juga. Gitu. Karena itu kebaikan itu bukan sekedar melaksanakan kebaikan, itu bukan sekedar oh ini baik saya lakukan,
tetapi kebaikan itu juga. Oh, ini keburukan saya harus menghindari, itu juga kebaikan namanya. Nilainya sama. Menghindari keburukan itu adalah kebaikan. Ilahi, ya Tuhanku, kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zamu wa antal amir. Ya Tuhanku, bagaimana aku punya tekad sedangkan Engkau ini maha memaksa. Apa Tuhan arti tekadku nanti kalau sifat memaksamu? Yang ada kan sifat memaksamu. Jadi segala sesuatu tidak akan berarti apa-apa kalau sifat qoharnya Allah yang muncul. Ya, sifat maha memaksanya Allah. Lalu bagaimana ini ya? Wa kaifa la a'zu antal amir. Bagaimana aku tidak bertekad Tuhan, sedangkan Engkau yang memerintah untuk bertekad itu. Ini gimana ini? Alladzi la budda min tithali amari wal azmu ala ta'atihi wa yarah wa birri. Yang dengan tekad itu sesungguhnya aku sedang menjalankan perintah-perintahmu dan bertekad untuk taat kepadamu. Ini maksudnya gimana ini? Beliau berdoa seperti ini. Ini kan kegundahan siapa saja, seperti kegundahan kita. Untuk apa Tuhan saya berikhtiar kalau yang berjalan adalah takdirmu? Dan seperti itu bahasa yang lain yang sehari-hari kita ungkapkan. Ini bukan bahasa putus asa, justru bahasa yang dinamis sekali, bahasa yang bergerak hidup sekali. Maksudnya adalah kalau sifat qoharnya Allah yang turun, orang itu tidak memiliki tekad untuk taat, untuk cinta pada Allah. Karena itu ya kita menjadi takut kemudian. Ketakutan itulah ya Allah membuat seseorang memiliki tekad, ya Allah kalau begitu aku ingin kembali saja kepadamu dengan segala apapun. Oh, itu namanya taat. Oh, berarti sifat qoharnya Allah tidak dihadapkan pada dia, tapi sifat qohar yang penuh dengan anugerah Allah. Yang kedua, bahwa ketika kita bisa taat, bisa berbuat baik, bertekad, itu sesungguhnya juga manifestasi sifat qoharnya Allah yang maha baik, maha memberi anugerah dan seterusnya, yang tidak didahului oleh sebab akibat apapun. Karena itu dilanjutkan oleh beliau, ilahi taraddudi ilaika fil athar yujibu bu'tal mazar fatsma'ni alaika bi khidmatin tusiluni ilaik. Ilahi, oh Tuhan, taraddudi ilaik, aku ini pulang pergi mondar mandir kepadamu Tuhan. Ya kembali, ya hilang lagi aku ini, ya taat, ya maksiat lagi. Ini bentuk
tareddud kita, mondar-mandir kita kepada Allah. Ya. Fil athari, di dalam kehidupan dunia ini, ya, situasinya seperti ini Tuhan. Diriku ini. Yujibu bu'dal mazar, itu yang membuat aku jauh dari tempat ziarah. Maksudnya yang engkau itu sendiri ziarah yang sesungguhnya. Gara-gara ini semua aku menjadi jauh darimu Tuhan. Jadi rasanya aku hadir di hadapanmu sehari semalam, ya cuman beberapa detik saat. Gara-gara saya ini hidup di dunia seperti ini Tuhan, katanya. Apalagi saya penuh dengan kesibukan aktivitas kerja, yang kesibukan itu memang sesungguhnya bukan sibuk untuk hadir di hadapanmu. Walaupun aku punya alibi, aku ini bekerja niat untuk hadir di hadapanmu Tuhan. Itu kan muncul ketika niat doang, begitu bekerja benar Tuhan hilang. Itu Tuhan nggak hadir, kita nggak hadir betul ketika bekerja. Fajma'ni alaik, oh Tuhan, karena itu gabungkanlah diriku ini Tuhan, satukanlah diriku ini. Bikhidmatin, dengan sebuah khidmah, sebuah bakti yang tusiluni ilaik, yang membuat aku wusul kepadamu Tuhan. Tidak tahu bentuk baktinya apa Tuhan, yang penting saya bisa wusul nih. Sebab kalau saya mengandalkan, nah, amaliyah, rasa hadirku di hadapanmu ini, wah, nggak mungkin Tuhan. Karena itu tolong ya Allah, nah, gitu, berilah saya satu apalah gitu ya, mungkin amaliyah yang saya bisa istiqomah betul di situ, yang membuat aku ini nyambung kepadamu. Jadi ini yang nyambung kepadamu itu yang mana ya? Ini kira-kira begitu pertanyaan kita. Yang nyambungnya yang diridhoi oleh dia, kan begitu. Apapun yang diridhoi oleh dia, itu membuat nyambung kita dengan dia. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau kalian bersyukur betul. Contohnya syukur itu berarti tindakan syukur itu tindakan yang diridhoi. Oh, aku lagi nyambung, makanya berilah saya ya Tuhan amaliyah, perilaku yang terus-menerus bisa membuat tusiluni ilaik, wusul padamu. Nah, makanya ada satu sabda Rasulullah SAW, kun ma'allah, bersamalah kalian dengan Allah. Fa'ilam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa'innahu yusiluka ilaih. Kalian bersamalah dengan orang yang bersama Allah, karena orang yang bersama Allah itu membuat Anda pun ikut nyambung dengan Allah. Makanya kenapa sholat jamaah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Orang sholat jamaah satu masjid ini, yang khusyuk satu doang yang diterima oleh Allah, yang lain mungkin nggak beres semua. Itu semua bisa diterima semua oleh Allah gara-gara satu orang ini. Contohnya ini, ada rombongan sepeda motor nih, apa klub Harley, kayak klub
apa itu Vespa atau apa ya, dikawal oleh polisi di depan. Loh itu lampu merah kok terus saja itu, dikawal oleh polisi berjamaah soalnya Pak ini. Tapi kalau sendiri lampu merah ya semprit. Itu kita ini kalau nggak berjamaah gitu, artinya kalau zikir bisa zikir bareng ini, wah itu kira-kira yang cacat-cacat itu ya ditambal juga langsung, ketambal juga gitu, ya. Jadi itu nuansa kebersamaan, itu saya tadi hanya contoh ya, contoh gambaran tentang kita berada dalam atmosfer orang-orang yang usul pada Allah. Itu tiba-tiba ya kita rasanya dekat banget dengan Allah. Itu karena kena bias cahayanya tadi. Ilahi kaifa yustanadu alaik bima huwa fi wujudi muftaqirun ilaik. Ya Tuhan, oh Tuhanku, bagaimana sesuatu wujud alam semesta ini, wujud ini, yang wujud ini sesungguhnya butuh kepadamu. Bagaimana itu bisa aku jadikan sandaran Tuhan, menunjukkan aku jadikan bukti. Kita ini kan sering membuktikan Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya. Bagaimana mungkin Tuhan ciptaan-ciptaanmu ini sebagai bukti untuk sampai kepadamu? Wong ciptaan-ciptaan ini butuh engkau juga. Kan nggak mungkin Tuhan. Ibarat gini, jembatan, ada ini sungai, ada sungai, lalu untuk sampai ke seberang sana harus ada jembatan atau harus pakai kapal. Nah si kapal dan jembatan ini saja nggak berdaya, untuk nolong dirinya sendiri saja nggak berdaya, apalagi bisa nolong kita. Kita naik ini mesti roboh, dia sendiri butuh, kan mustahil. Alam semesta ini juga mustahil untuk bisa menjadi jembatan menuju bukti tentang engkau. Dia sendiri butuh kepadamu kok, alam ini. Ayakuna li ghairika minadz-zuhuri ma laisa laka hatta yakuna huwal mudhiru lak. Apakah ada selain dirimu Tuhan yang bisa menampakkan, ya, yang bisa menampakkan engkau, ya, sehingga dia memiliki sifat al-mudhir yang menampakkan sesuatu. Apa ada selain dirimu yang bisa menampilkan, menampakkan? Lah kok tiba-tiba alam kita anggap sebagai faktor yang bisa menampakkan Tuhan? Mata ghibta hatta tahtaja ila dalilin yadullu alaik. Kapan engkau pernah ghaib Tuhan? Kapan engkau pernah hilang Tuhan? Sedangkan sehingga ada faktor sehingga aku ini butuh dalil, butuh bukti bahwa engkau ini ada. Sebenarnya adanya Allah itu nggak butuh bukti, ya, nggak butuh bukti loh adanya Allah itu. Karena Allah maha ada, karena itu nggak butuh bukti. Ya pokoknya mutlak ada, nggak perlu dibuktikan, sudah ada Tuhan itu, gitu loh. Tuhan itu sudah ada, nggak perlu dibuktikan, dan dia maha ada. Kalau kita mencari Allah, saya kepengen membuktikan kayak apa ya Allah itu, loh
Gusti Allah berarti pernah hilang ini, pernah nggak ada, ini kok dicari-cari gitu. Allah itu nggak pernah bergeser sedikit pun. Tuhan nggak pernah diam, juga nggak pernah bergerak Tuhan itu. Jadi juga nggak pernah ghaib Allah itu. Karena itu Allah tidak memiliki sifat ghaib. Allah itu maha nyata, ya, maha nyata Allah. Adz-dzahir wa mata ba'udta hatta takuna al-atharu yallati tusilu ilaik. Dan kapan kau pernah jauh Tuhan? Tuhan nggak pernah menjauh. Ya, Tuhan itu maha dekat, maha, apalagi maha dekat, bukan sekedar dekat, maha dekat, nggak pernah menjauh. Sehingga alam ini bisa menjadi jembatan yang menyambung kepadamu. Karena itu jangan sampai kita memiliki persepsi untuk bertemu Allah, aku nanti harus masuk ke kuburan dulu, habis itu di padang mahsyar, habis itu ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim, habis itu masuk surga, baru di sono tuh Tuhan gitu. Ini kira-kira bayangan anak kecil kita waktu kecil, mungkin didongengin tentang surga, tentang neraka bisa begitu, tapi sekarang nggak boleh ya. Allah itu maha dekat, nggak pernah sedikit pun atau sebentar pun menjauh, Allah nggak pernah. Ya. Jadi dari situlah kemudian kita itu menyadari, ya Allah, Engkau semua, Engkau di mana-mana, tapi Engkau juga tidak di mana-mana. Engkau maha dekat, itu berarti Engkau meliputi segala-galanya. Tidak ada sedikit pun alasan aku tidak bermusyahadah. Hatiku tidak menyaksikan Engkau, tidak sedikit pun alasan untuk tidak begitu. Tetap aku, hatiku menyaksikan Engkau Tuhan, kapan, di mana saja. Jadi itu membuat kita terus rajin berzikir terus akhirnya. Karena itu berzikir jangan karena sebuah alasan, karena sebuah latar belakang. Ya, berzikir itu niscaya. Niscaya, zikir itu niscaya. Karena itu satu-satunya ibadah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu adalah zikrullah. Kapan, di mana saja harus, itu niscaya, itu niscaya. Saya kira demikian. Walafu minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.